Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11 SMK TU Kumar Semarang. Pada kesempatan kali ini, Pak Amar akan menyampaikan materi tentang hak asasi manusia. Untuk itu, silahkan kalian simak dengan baik materi berikut ini. Materi bab pertama untuk kelas 11 adalah hak asasi manusia. Mungkin kalian sering mendengar kalimat atau kata tentang hak asasi manusia. Lalu apa hak asasi manusia itu? Kita lihat dari pengertiannya. Yang pertama, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir. Di antaranya hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Nah, kalau dalam pengertian hukum, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi atau keberadaan pribadi manusia itu sendiri, bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan. Kenapa? Karena hak asasi manusia itu anugerah Tuhan, jadi yang bisa mencabut adalah Tuhan, tidak kekuasaan baik presiden atau raja. Oleh sebab itu, karena manusia dapat kehilangan martabatnya yang Tuhan itu sendiri, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh ya. Contoh yang jelas-jelas dibuat aturan bahwasanya di daerah ini itu adalah daerah bebas asap rokok. Artinya ketika ada orang merokok di daerah ini melanggar hak, ya, melanggar hak bahwasanya daerah ini harusnya bagi setiap orang yang lewat itu bebas polusi asap rokok. Nah, mereka berdua jelas-jelas melanggar aturan hukum. Dengan melanggar aturan hukum atau tata tertib dalam suatu tempat di mana tidak boleh ada yang merokok, tetapi mereka merokok, itu artinya mereka melanggar hak, ya, melanggar HAM bahkan ini, ya. Nah, selanjutnya ini ada pengertian. Pertama adalah menurut dari John Locke, ya. John Locke menyatakan hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir. Berarti pengertian umumnya itu memang hak itu, hak asasi itu anugerah dari Tuhan. Nah, yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat, yaitu bersifat mutlak, ya, tidak ada seorang pun yang dapat diganggu gugat hak asasi manusianya. Nah, dengan demikian maka, ya, ini ada titik pentingnya, hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahirlah kewajiban, yaitu kewajiban asasi. Artinya begini, memang seseorang itu punya hak asasi, tetapi mereka juga harus menghormati hak asasi orang lain. Seandainya perbandingannya mana yang penting hak asasi dirinya dengan hak asasi orang banyak, maka yang lebih penting adalah hak asasi masyarakat atau hak asasi orang banyak. Maka dia harus rela mengorbankan hak asasinya untuk kepentingan masyarakat, ya. Nah, sampai saat ini itu hak asasi sudah semakin berkembang, meliputi berbagai bidang kebutuhan, antara lain bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Ya, ini pengertian menurut John Locke. Nah, kemudian kalau kalian lihat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya. Jelas ya, ini anugerah dari Allah ya, anugerah dari Tuhan, bahwasanya setiap manusia itu punya hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, itulah pentingnya hak asasi manusia. Kalau kalian lihat dan kalian baca dari pengertian ini menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya. Jadi inilah pengertian tentang hak asasi manusia. Berikutnya, nah ini yang tadi Pak Amar sampaikan, bahwasanya memang setiap orang itu punya hak untuk punya rumah, hak untuk memiliki rumah. Tetapi bukan berarti itu sewenang-wenang ya, artinya sak penae. Nah, ini kan gini. Jadi tadi hak asasi itu bisa dikorbankan asalkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini kan jalan raya ya. Jadi memang samping-samping rumahnya dia, samping-samping atau tetangga-tetangganya dia itu sudah rela mengorbankan kepemilikan rumahnya untuk pembangunan jalan, memperlancar arus ekonomi, kegiatan distribusi barang dan lain sebagainya. Tetapi memang ada orang yang tidak mau. Nah, seharusnya ini memang hak mereka, cuma harusnya bisa dikorbankan, artinya rela pindah. Karena apa? Ini rumahnya untuk dibangun jalan, untuk sama-sama sebagai kepentingan umum, kepentingan masyarakat ya. Jadi meskipun punya hak asasi, tetap setiap manusia itu nggak boleh egois ya, juga harus bisa mengorbankan untuk kepentingan masyarakat. Oke, berikutnya, nah ini macam-macam HAM ya, macam-macam hak asasi manusia yang secara umum kalian bisa lihat. Ini ada menurut John Locke, Aristoteles, Montesquieu, dan Rousseau ya. Jadi yang pertama hak kemerdekaan beragama, hak kemerdekaan berkumpul, hak kemerdekaan atas diri sendiri, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang ya, atau bebas dari rasa takut. Kemudian hak kemerdekaan pikiran dan pers atau media massa. Kemudian kalau menurut Bradley itu ada hak mempertahankan diri, hak kemerdekaan, hak persamaan pendapat, hak untuk dihargai, dan hak bergaul satu dengan yang lainnya. Ini macam-macam HAM menurut para ahli ya. Jadi kalian bisa melihatnya. Kalau dalam Undang-Undang Dasar kalian bisa melihat ya di pasal 28 A sampai dengan C. Di situ sudah dinyatakan apa saja hak-hak asasi manusia. Ya, kalian bisa pelajari nanti lebih lanjut. Berikutnya, ini adalah salah satu contoh penjara di Guantanamo ya. Meskipun dia sebagai tahanan, tapi sebetulnya dia itu tidak berhak disiksa seperti ini, karena dia juga punya hak untuk tidak disiksa atau untuk tidak sengsara. Ini tidak boleh. Ini meskipun penjaganya dia sipir, tapi dia itu melanggar HAM. Tidak boleh seperti ini. Manusia adalah manusia yang punya martabat sekalipun salah. Jadi tidak boleh diperlakukan seperti binatang. Ini salah satu penjara yang paling kejam. Di sini banyak sekali pelanggaran HAM terhadap para tahanan. Jadi napi itu kan sama-sama manusia. Jadi tujuannya tahanan itu atau penjara itu atau LP, lapas, lembaga pemasyarakatan adalah bagaimana membina manusia kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika keluar atau bebas dari penjara itu dia sudah bisa berbuat baik dan menyesali segala kesalahan yang telah diperbuat ya. Ini juga sama ya, masih ya di Guantanamo seperti ini. Setiap tahanan diperlakukan seperti hewan. Ini sangat tidak manusiawi dan melanggar HAM. Tidak boleh seperti ini. Nah, perkembangan pemaknaan
terhadap HAM ya. Jadi sampai saat ini itu sudah banyak sekali ya hak-hak yang berkembang. Apa saja? Satu, hak asasi pribadi ya tadi seperti hak punya rumah, hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup. Nah, ada hak ekonomi, ada hak politik ya, ada hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, ada hak asasi sosial dan kebudayaan, ada hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan tentu dalam bidang hukum ya. Ini ada 6 perkembangan terhadap pemaknaan HAM pada saat ini. Nah, ini adalah salah satu contoh. Mungkin di Cina kalau kalian lihat itu kok atlet-atletnya luar biasa ketika tanding, baik itu dalam olimpiade ataupun perlombaan yang lainnya. Memang mereka membinanya sejak dini ya seperti ini. Cuma masalahnya banyak kalangan yang menyatakan bahwasanya ini melanggar hak anak ya. Anak masih kecil tapi dipaksa untuk berlatih seperti ini ya. Memang hasilnya ketika mereka dewasa menjadi atlet yang luar biasa. Cuma ketika dalam masih anak-anak dilakukan latihan yang keras seperti ini juga menurut beberapa kalangan melanggar HAM anak ya, melanggar HAM anak. Nah, ini juga ya, biar dia lentur akhirnya dipaksa seperti ini. Ini kan kasihan ya, meskipun nanti hasilnya bagus, tetapi ketika masih anak ya, ini beberapa kalangan menganggap ini pelanggaran HAM terhadap anak. Ini juga ya, jadi agar dia lentur dan lain sebagainya dilatih, dipaksa seperti ini. Ya, latihan keras untuk anak itu khawatirnya nanti mengganggu psikologis anak. Nah, oke, berikutnya nanti untuk pendalaman materi, silahkan nanti kalian coba lihat lingkungan sekitar kalian. Coba temukanlah kasus pelanggaran HAM, baik yang kecil ataupun yang besar. Nah, atau bisa kalian lihat di media massa, koran dan lain sebagainya, atau di media sosial. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa mempelajari materi pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM. Ya, ini untuk pendalaman materi yang nanti harus kalian lakukan. Oke. Demikian penjelasan materi yang Pak Amar sampaikan. Tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada kesempatan dan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.